Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajriatul Ailiyah, NIM E2019-1034. Di sini saya akan menanggapi video yang telah Bapak Wadud upload, yaitu tentang periodisasi peradaban Islam. Periodisasi merupakan pembabakan waktu yang digunakan untuk berbagai peristiwa atau kejadian yang terjadi pada saat itu juga. Lebih lengkapnya lagi, periodisasi adalah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia, yaitu pada setiap masa memerlukan suatu pengklasifikasian pada suatu peristiwa, yaitu berdasarkan jenis maupun waktu dan tempat terjadinya peristiwa tersebut. Peristiwa-peristiwa itu disusun secara kronologis atau berdasarkan waktu kejadian peristiwa, baik itu berdasarkan bentuk maupun jenis peristiwa. Periodisasi ini digunakan untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan serta penjelasan sejarah tentang manusia. Periodisasi sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama adalah periode klasik, yang kedua adalah periode pertengahan, dan yang ketiga adalah periode modern. Yang pertama kita akan membahas tentang periode klasik yang dimulai pada tahun 611 Masehi sampai dengan 1250 Masehi, dan yang terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama yaitu fase Nabi Muhammad yang dimulai pada 611 Masehi sampai dengan 632 Masehi. Yang kedua yaitu masa Khulafaur Rasyidin yang dimulai pada 632 Masehi sampai dengan 661 Masehi. Yang ketiga adalah Daulah Umayyah yang dimulai pada 641 Masehi sampai dengan 750 Masehi. Dan yang terakhir adalah Daulah Abbasiyah di mana dimulai pada tahun 750 Masehi sampai dengan 1250 Masehi. Periode klasik ini memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu yang pertama, penanaman akhlak, akidah, dan tata cara ibadah yang benar. Ciri-ciri yang kedua adalah membangun komunitas muslim dan membangun kekuatan politik dan ekonomi yang kuat. Nabi Muhammad membuat Piagam Madinah pada periode klasik ini, menanamkan ukhuwah Islamiyah antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nabi Muhammad juga mengembangkan pasar dan pertanian untuk bidang ekonomi. Dan yang ciri-ciri yang ketiga yaitu memperbaiki manajemen pemerintahan dan kemasyarakatan muslim. Khulafaur Rasyidin juga ada perbaikan pajak. Ciri-ciri yang keempat adalah pengembangan ilmu pengetahuan, di mana banyak muncul cendekiawan dan ilmuwan pada masa itu, seperti contohnya Abu Hurairah, yang sangat berpengaruh banyak dalam perkembangan sejarah peradaban Islam. Dan ciri-ciri yang terakhir yaitu mengembangkan seni dan arsitektur. Dan yang kedua adalah periodisasi pada abad pertengahan yang dimulai pada tahun 1250 sampai dengan 1800 Masehi. Daulah pertama adalah Daulah Mughal dari India yang dimulai pada tahun 1261 sampai dengan 1520 Masehi. Yang kedua adalah Daulah Saqawiyah di Persia mulai tahun 1501 Masehi sampai dengan 1722 Masehi. Yang ketiga adalah Daulah Utsmaniyah yang di Turki, di mana dimulai pada tahun 1520 Masehi sampai dengan 1541 Masehi. Ciri-ciri dari abad pertengahan ini adalah memperbaiki pemerintahan dan kemasyarakatan. Ciri-ciri yang kedua yaitu pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah pengembangan seni dan arsitektur. Selanjutnya, periodisasi peradaban Islam modern yaitu pada tahun 1800 sampai sekarang. Pada abad ini banyak negara yang mayoritas Islam telah merdeka dari cengkeraman negara-negara barat yang notabene adalah bukan negara non-muslim. Ciri-ciri pada peradaban ini adalah 1. Pengembangan dalam hal akidah. Contohnya, yang awalnya mereka percaya akan tahayul, mereka sekarang
tidak terlalu mempercayainya lagi, berkembangnya aliran Qadariyah dan Jabariyah, dan lain-lain lagi. Ya, ciri-ciri yang kedua adalah pembaruan dalam bidang politik, baik itu politik dalam negeri maupun politik luar negeri. Dan ciri-ciri yang terakhir adalah pengembangan dalam bidang pendidikan. Contohnya adalah munculnya pesantren-pesantren seperti pesantren yang didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan assalamualaikum.